Teman-temanku, Shalom, puji Tuhan. Saat ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian dari seorang yang ahli di dalam menafsirkan Al-Quran, tetapi kemudian melalui apa yang ditafsirkannya, melalui apa yang diketahuinya tentang Al-Quran, kemudian justru membuat dia murtad, membuat dia akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti apa kisah lengkapnya? Saksikan video ini dan semoga memberikan pencerahan ya. Banyak yang kira bahwa saya ini adalah orang yang sudah Kristen dari kecil, yang mempelajari Islamologi lalu menyesatkan orang. Enggak, saya Muslim dulunya. Dulu. Bukan sekarang, dulu. Saya santri. Sebagai bukti bahwa saya dulunya seorang Muslim, saya akan membacakan sebuah hadis rukun Islam dan rukun iman yang mana orang Muslim pun tidak hafal. Banyak yang nggak hafal, maaf. Suatu ketika Jibril datang menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil Islam." Ajarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi mengatakan, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah wa ita'iz zakah, shaumur ramadhana hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila." Ini hadis tentang rukun Islam. Adapun rukun iman, antu minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minuna bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini bukti bahwa saya bukan Muslim abal-abal dulunya, teman-teman. Dan saya perkenalkan, nama baptis saya Daniel. Ini nama saya. Saya lahir di Makassar 10 September tahun 1998. Saya asli orang Makassar. Jadi saya itu, teman-teman, saya dididik dari keluarga yang sangat kental keislamannya. Kakek saya seorang guru ngaji, seorang imam besar di salah satu masjid yang tidak perlu saya sebutkan di Makassar. Karena kalau orang tahu masjid itu, orang bakal tahu siapa kakek saya. Ya, jadi maaf Pak Bom, nggak bisa saya bongkar semua identitas di sini. Ya. Ya, nggak boleh. Penting-penting saja. Ya, yang penting-penting saja. Jadi teman-teman sekalian, saya itu untuk sekedar mengetahui bahwa di tahun 2007 saya udah nggak punya orang tua. Saya diambil anak angkat sama salah seorang kiai, atau kalau di Makassar itu disebutnya Gurutta atau Andri Gurutta di Makassar itu. Diambil sebagai seorang anak dan saya disekolahkan di salah satu pesantren yang dinaungi oleh beliau, baik itu di Sanawiyah sampai ke Aliyah, kemudian setahun itu mengabdi. Jadi 7 tahun saya di pondok. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa tes saya ilmu nahwu, ya, ilmu sorof boleh, ilmu mantik juga boleh. Mau disuruh menghafalkan Nadham Alfiyah Ibnu Malik boleh, atau kitab-kitab standar akidahnya orang Islam yang di pondok-pondok itu, kitab Aqidatul Awam boleh. Itu bisa. Nah, kenapa saya murtad? Dulu waktu di pondok itu, teman-teman sekalian, kami itu cuma diajari ajaran-ajaran yang standar. Ya, pelajaran-pelajaran yang standar. Contoh misalkan dasar-dasar bahasa Arab, usul fikih. Ya, kita juga belajar di sana yang namanya ulumul Quran, ulumul hadits. Kita belajar yang kayak gitu. Ya, kita belajar ilmu mantik, nahwu, saraf. Kita pelajari yang kayak gitu. Cuman yang menjadi masalah kemudian adalah ketika di sebuah perpustakaan kita atau kami dilarang membaca kitab-kitab tertentu. Ya, contohnya misalkan kitab Qurratul Uyun, Fathul Izar, atau ada lagi kitab
pertumpahan darah kaum muslimin setelah wafatnya Nabi, misalkan itu dibahas kayak di kitab Tarikh Madinatin Dimashqi, Syiar Alam An-Nubala yang ditulis oleh Az-Zahabi, atau kitab Ma'rifatis Sahabah. Kami belajar dulu yang kayak gitu. Cuman ya itulah, ada beberapa halaman yang kita dilarang untuk membaca, dan katanya nanti baru kalian baca ketika kalian sudah melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Walhasil sempat saya dapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Kairo, Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Cuman ada beberapa persyaratan yang tidak bisa saya penuhi secara administratif karena ada konflik keluarga pada saat itu, yang nggak jadi berangkat, dan saya melanjutkan pendidikan saya di salah satu kota yang pastinya bukan di Makassar, salah satu perguruan tinggi Islam. Saya Fakultas Usuluddin, jurusan ilmu hadis. Sampai sekarang saya masih kuliah dan sekarang sudah semester akhir. Ya, saya nggak perlu sebutkan di mana kotanya dan apa kampusnya. Yang pasti saya sekarang Fakultas Usuluddin, saya lagi skripsi sekarang. Gitu teman-teman ya. Oke, next saya lanjut. Awal mula kecurigaan saya itu tentang mau membaca beberapa kitab yang dulunya saya nggak boleh baca. Ya, misalkan ada juga kitab yang boleh kita baca, tapi pada bab tertentu nggak boleh kita baca. Contoh misalkan kitab Sahih Muslim atau kitab Sahih Al-Bukhari. Kami diajarkan di pondok, tapi pada bab tertentu kami tidak boleh membaca atau tidak boleh diajarkan itu. Ada juga kitab syarah teman-teman. Misalkan syarahnya Sahih Al-Bukhari itu yang paling terkenal atau yang paling mutabar atau yang paling otoritatif, ada namanya kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahihul Bukhari. Jadi karena namanya kita di kampus ini namanya mahasiswa itu bebas keluar masuk perpustakaan, kita baca apa yang kita mau baca. Karena fakultas saya adalah Fakultas Usuluddin dan saya bergelut di bidang ilmu hadis, saya membaca tentunya kitab-kitab hadis, dan ada banyak. Jadi kitab-kitab hadis yang saya baca itu kitab yang gundul, bukan yang gondrong, bukan kitab terjemahan teman-teman. Jadi saya nggak bisa ditipu kalau pakai terjemahan. Dan memang saya anti membaca terjemahan. Karena kalau kita berbicara terjemahan, kita banyak ditipu. Termasuk orang-orang Depak juga nggak becus dalam menerjemahkan Al-Quran. Makanya saya anti betul itu kalau bicara terjemahan. Jadi saya buka kitab-kitab aslinya, dan ternyata ada banyak riwayat yang saya temukan yang mengindikasikan bahwa, tapi saya belum mengklaim ya, saya bilang waktu itu, jangan-jangan apa yang saya yakini ini tidak benar. Ya, saya memulai sebuah riset pada saat itu, tentunya berdasarkan disiplin ilmu yang saya pelajari. Misalkan ketika saya meneliti sanad hadis itu, ada yang namanya ilmu jarah wa ta'dil. Ya, ternyata jarah wa ta'dil juga itu punya banyak kelemahan, ilmu jarh wa ta'dil itu. Karena kualitas perawi hadis itu bisa ditetapkan sebagai perawi yang fiqh atau tidak fiqh, yang adil atau tidak adil, kadang-kadang bukan dinilai secara objektif, tapi berdasarkan tendensi. Kadang beda mazhab dikit, langsung ini tidak fiqh ini perawinya, ini nggak bisa dipercaya, ini batil. Kadang-kadang kayak gitu teman-teman. Disitulah saya kembangkan penelitian saya. Akhirnya saya keluar dari beberapa metodologi yang selama ini saya anggap sebagai sebuah doktrin seperti ilmu jarh wa ta'dil. Saya menggunakan metodologi penelitian barat untuk melacak sejarah. Ada yang namanya historiografi. Nah, jadi semua disiplin ilmu ini saya gabungkan metodologi penelitiannya Timur Tengah dengan metodologi penelitian Barat, bahkan metode-metode yang sering digunakan oleh kesarjanaan Muslim Barat itu juga saya gunakan, dan walhasil semua itu mengantarkan saya untuk menjadi seorang yang murtad secara sukarela
saya murtad secara merdeka. Enggak merdeka sih, karena saya juga ada tekanan kalau ketahuan, karena sekarang kan masih sembunyi saya. Orang belum tahu kalau saya murtad. Saya kasih contoh misalkan. Misalkan ada riwayat tentang misalkan ada ayat yang berbunyi kayak gini. Di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Qur'an, kami pula yang menjaga. Tapi fakta yang tertulis di dalam kitab-kitab hadis bahwa Al-Qur'an ternyata tidak terjaga. Ada ayat yang diturunkan menyusui pria dewasa 10 kali, lalu didiskon atau dinasah, dibatalkan hukum itu menjadi 5 kali, dan ketika wafatnya Nabi itu masih dibaca dan hari ini tidak terbaca. Artinya klaim bahwa Al-Quran itu dijaga tidak bisa kita memvalidasi secara akademis, secara ilmiah. Apalagi kalau kita menggunakan kajian bedah pustaka, itu nggak bisa terkonfirmasi teman-teman, karena nggak sesuai fakta. Itu satu. Terus belum lagi riwayat-riwayat tentang ini kebetulan yang saya teliti adalah riwayat-riwayat dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah mazhab yang terbesar dan yang paling otoritatif di seluruh dunia. Dan saya juga adalah seorang Ahlus Sunnah waktu itu. Otomatis yang saya teliti adalah kitab-kitab Ahlus Sunnah, karena itulah yang paling terkenal. Di riwayat-riwayat Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak menggambarkan akhlak Nabi yang, maaf ya, saya nggak bilang bahwa akhlak Nabi ini buruk, tapi kitab-kitab itu menggambarkan akhlak Nabi buruk. Buruk banget. Disuruh nikah sampai 4 kali, ternyata dalam riwayat itu istrinya 11 orang. Untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukmin wal mukminat yang mendengarkan kesaksian saya, sebelumnya saya minta maaf, saya tidak menista di sini. Saya nggak menista, tapi saya berbicara secara ilmiah berdasarkan penelitian saya. Saya meneliti. Saya murtad karena saya meneliti, bukan karena mimpi. Mimpi didatangi Bunda Maria lah, Tuhan Yesus lah, no. Meskipun pernah itu terjadi, tapi saya nggak bisa kayak gitu. Saya harus menguji. Oke, saya kembali. Tadi yang saya sebutkan itu hanyalah contoh. Contoh misalkan dalam surat An-Nisa dikatakan fankihu ma tawbalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan sadaqallahul azim. Saya melihat bahwa ada beberapa riwayat yang menunjukkan istri Nabi itu bukan 2, bukan 3, bukan 4, tapi 11. Dan ini tercatat di dalam kitab standar kutubus sittah yang paling muktabar, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ini nggak logik. Sedangkan kita diperintahkan untuk ati Allah, taat kepada Allah. Tapi yang dijadikan sebagai uswatun hasanah wal qudwah ternyata tidak taat kepada Tuhannya. Jadi pada saat itu, ingat bukan sekarang, pada saat itu saya berpikir agama macam apa ini? Agama macam apa ini? Itu satu. Kitab sucinya tidak terjaga, bisa hilang dimakan kambing dan tidak ada sekarang. Contoh misalkan di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah telah turun ayat tentang menyusui pria dewasa 10 kali, ayat tentang rajam lalu hilang dimakan kambing. Apa-apaan ini? Sebagai seorang akademisi, sebagai seorang intelektual, sebagai seseorang yang mempertuhankan akal, mempertuhankan ilmu pengetahuan pada saat itu, bukan sekarang, pada saat itu saya mentuhankan ilmu pengetahuan. Itu nggak akan bisa saya terima. Akhirnya saya mulailah penelitian, saya mulai meriset, saya kumpulkan kitab-kitab, kalau dikenal dalam kaum muslimin itu disebutnya kutubus sittah. Saya kumpulkan semua itu, semua sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder, semua saya kumpulkan lalu saya riset di situ. Akhirnya sampailah pada suatu keputusan bahwa saya harus memilih untuk tidak meyakini agama manapun. Selama 1 tahun saya menjadi seorang ateis. Di dalam keateisan saya tidak berhenti. Saya tetap melanjutkan penelitian saya, riset saya.
Akhirnya suatu ketika teman-teman, kejadian itu saya mulai menjadi ateis itu di semester 2. Ya, semester 3 dan semester, ya, jadi masuk semester 3 sampai semester 4 udah jadi ateis di situ. Jadi saya murtad di situ, tapi belum menganut agama apapun. Belum, masih jauh. Panjang perjalanan saya di situ, teman-teman. Ya. Akhirnya saya didatangi oleh orang yang dekat banget sama saya, bukan pacar ya, karena laki-laki. Dekat banget sama saya. Dia suruh saya untuk kembali meriset agar kembali kepada Al-Quran. Ya, kembali kepada Al-Quran. Baik, saya kembali meriset Al-Quran. Setelah saya meriset pada saat itu, saya ketemu dengan beberapa ayat. Ya. Jadi misalkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Ya. Surat Ali Imran ini ayatnya 45, teman-teman. Pernah saya sampai kepada ayat itu. Karena saya meneliti Al-Quran ini bukan setengah-setengah ini. Dari ayat per ayat, dari surat per surat. Itu saya teliti dengan 12 disiplin ilmu pengetahuan. Lengkap dengan metodologi tafsirnya. Ketika saya sampai kepada surat Ali Imran ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Perhatikan, ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Al-Quran surat Ali Imran ayat 45 halaman sebelah kanan baris ketiga dan bawah. Ayat itu dimulai dari bagian ujungnya. Ingatlah ketika para malaikat mengabarkan, ya. Malaikat berkatakan, mengabarkan kepada Maria, Bunda Maria atau Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashshiruki, memberikan kabar kepadamu, bikalimatin minhu, dengan firman-Nya. Ya. Ini pakai domir huwa. Hu di sini khitabnya kembali kepada firman yang berbunyi kalimatin. Siapa nama firman ini? Ismuhu, namanya, ya. Hu-nya di sini kembali kepada firman. Ismuhul Masih Isa bin Maryam. Dia bernama Al-Masih bin Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Dia terdepan di dunia dan di akhirat. Dalam kata lain, wajihan 'indallah. Saya berpikir bahwa sang Rasul akhiruz zaman yang bergelar Khatamun Nabiyyin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Muhammadinil Mustafa, Nabi akhir zaman pun tidak bergelar, enggak disebutkan wajihan fid dunya wal akhirah. Saya di situ mulai mempertajam penelitian saya. Saya mau cari di mana ujung pencarian saya dari ayat ini. Itu saya kejar betul itu. Sampai sampai pada suatu ketika saya sampai kepada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44. Ini beruntun ini. Ya, ini dalam kondisi saya ateis. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang kau ada, tunjukkan siapa kamu. Tapi tunjukkan jangan dalam keadaan halu. Saya nggak mau kau nongol dalam mimpi. Saya mau kau nongol secara Amin. Amin, amin. Saya bilang gitu sama Tuhan. Tuhan, kalau memang kamu ada, tunjukkan siapa kau. Tapi jangan muncul dalam mimpi. Karena kalau kau muncul dalam mimpi, saya tuduh kau sebagai setan. Meskipun kau mengaku sebagai Allah, kau mengaku sebagai Muhammad, kau mengaku sebagai Tuhan Yesus, sebagai Buddha, sebagai Bunda Maria, kau datang sebagai Siddhartha Gautama, akan saya teriaki kau setan kalau kau datang dalam mimpi. Jangan kau datang dalam mimpi. Kau muncul dalam wujud interpretasi tafsir, muncullah dalam wujud interpretasi penelitian, muncullah secara ilmiah. Itu doa saya kepada Tuhan. Akhirnya saya sampai kepada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu at-taurata fiha hudaw wa nur. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbar bima istahfizu min kitabillah wa kanu alayhi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Sungguh kami yang menurunkan perjanjian lama, yaitu Taurah. Taurah di sini yang ditulis. Ya, tapi Taurah itu kan perjanjian lama. Jadi saya menginterpretasikan sebagai perjanjian lama. Inna anzalnahu Taurah, Taurah bermakna perjanjian lama. Ya, gitu. Fiha, kepadanya hudaw wa nur, terdapat petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal ahbar. Ya, yang dengan kitab itu para nabi pada saat itu di masa perjanjian lama berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para rabi Yahudi dan para pendeta mereka. Perhatikan, kenapa para rabi dan para pendeta? Bimastahfizu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Karena mereka para rabi, karena mereka para pendeta, ingat bukan ustadz, bukan kiai. Para rabi, para pendeta diperintahkan untuk menjaga kitab Allah, dan dengan kitab-kitab itu para pendeta akan bersaksi. Catat ayatnya. Ini sebagai pelajaran juga buat teman-teman. Ya, mereka diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu jangan takut kepada manusia, takutlah kepadaku. Jangan kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di kalimat terakhirnya berbunyi wa man lam yahkum, barang siapa yang tidak berhukum, ya, wa man lam yahkum bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan Allah. Dalam konteks ayat ini adalah perjanjian lama. Faulaika humul kafirun. Kalian kalau nggak beriman kepada perjanjian lama, kalian kafir. Itu. Perhatikan itu teman-teman. Ya. Lalu saya sampai kepada ayat selanjutnya teman-teman, yaitu di ayat 46 surat Al-Maidah. Perhatikan baik-baik. Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurah wa atainahu al-Injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Oke. Jadi, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Al-Masih putra Maryam untuk membenarkan kitab sebelumnya, yaitu perjanjian lama, Taurat. Dan kami menurunkan kepadanya perjanjian baru, yaitu Injil. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan perjanjian lama atau kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini saya mikir saya teman-teman. Apalagi kalau kita sambung di ayat 47-nya, wal yahkum ahlul Injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut Injil atau apa yang diturunkan Allah dalam konteks ayat ini adalah Injil, maka mereka itulah orang-orang fasik. Di sini saya mulai melanjutkan penelitian saya. Akhirnya panjang kali lebar, nggak mungkin semua riset saya paparkan di sini. Karena itu nggak mungkin, panjang banget. Belum ulumul Qur'annya, belum ulumul hadisnya, belum ijma' dan kiasnya para ulama.
Ya, nggak mungkin saya paparkan di sini. Saya persingkat, walhasil saya dibaptis dengan nama baptis saya Daniel. Haleluya, haleluya. 2 tahun yang lalu. Dan saya tidak akan menyebutkan di mana saya dibaptis dan siapa yang membaptis saya. Nggak usah, jangan. Jangan, lanjut. Ya. Cukup teman-teman tahu saya Daniel. Ya. Amin. Akhirnya ketika saya dibaptis, saya menyembunyikan keimanan saya di tengah komunitas karena saya tinggal di asrama. Saya punya beasiswa pada saat itu. Akhirnya ada satu kondisi di dalam ilmu psikologi agama itu di mana ketika seseorang baru menemukan sebuah suatu entitas yang dianggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran mutlak, kadang-kadang jiwanya itu nggak tenang. Dan saya membuat sebuah tulisan, diterbitkan di dalam jurnal kampus, dan ketika tulisan saya terbit, diputus beasiswa saya sampai hari ini. Sampai hari ini beasiswa saya diputus. Tanpa mereka mengetahui kalau saya murtad, tapi mereka curiga bahwa saya sudah murtad. Saya tinggal di sebuah asrama tahfiz, dan saya nggak mau sebutkan itu di mana. Dan saya tidak mau tempat tinggal saya pun diputus. Ya namanya juga kita kuliah sendiri ya, nggak dibantu sama orang tua karena namanya orang tua nggak ada. Jadi saya nggak mau tempat tinggal gratis saya hilang. Cukuplah beasiswa saya yang hilang. Dan yang terjadi sama saya sampai hari ini, kalau saya mau pergi gereja, saya alasan untuk pergi jogging, pakai celana training, saya singgah di gereja di mana yang saya bisa singgah. Itu yang terjadi sama saya sekarang. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Itu yang terjadi. Dan kadang saya jujur, saya bukan Kristen yang baik. Karena nggak setiap hari Minggu saya pergi ke gereja. Saya ke gereja kalau sanggup. Kalau nggak sanggup ya sudah saya tidur. Karena sesuatu dan lain hal. Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk saya bertemu Tuhan di dalam bait Allah. Di dalam rumahnya. Di dalam gereja. Seperti itu mungkin. Itu kesaksian singkat saya. Yang pasti saya murtad secara ilmiah, bukan karena halu, bukan lewat mimpi, bukan, no, dan bukan karena perkawinan atau jatuh cinta kepada perempuan, no. Terlalu murah keimanan kalau kita pindah keyakinan gara-gara lawan jenis. Terlalu murah keimanan kita ketika keimanan kita tukar dengan kemaluan perempuan atau kemaluan laki-laki. Nah, murah teman-teman. Kalian kalau ada yang mau mualaflah secara ilmiah. Dan kalian yang mau murtad secara ilmiah, jangan karena selangkangan. Ya, karena banyak Pak Bom. Ini realitas yang terjadi. Amin, betul. Lalu dia membuat kesaksian bohong, ketemu Muhammad lah, ketemu inilah, itulah. Hai, saya yang pernah ketemu yang namanya Nabi Muhammad dalam mimpi, saya yang pernah ketemu dengan namanya Tuhan Yesus dalam mimpi, belum tentu saya mau bersaksi di depan umum. Karena saya akademisi, saya mahasiswa. Apalagi sekarang mahasiswa semester akhir. Saya lagi menyusun skripsi. Saya lah mahasiswa yang dipersulit skripsinya sampai hari ini. Karena diindikasi bahwa saya murtad, meskipun mereka belum punya bukti bahwa saya murtad. Hanya karena secara tulisan saya yang muncul di jurnal kampus yang mengkritisi Al-Quran dan hadis, beasiswaku diputus dan saya dicurigai murtad. Padahal memang saya murtad sih sebenarnya. Waktu saya ateis, saya sudah pernah berdialog kepada beberapa pakar seperti profesor guru-guru saya. Dan saya juga berdialog kepada teman-teman baik di media sosial maupun tidak. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya mendiskusikan tentang takhrij hadis, saya dituduh pertama, saya dituduh liberal. Padahal saya ateis. Saya nggak ngerti apa itu Islam liberal. Yang kedua, yang paling sering ini, saya dituduh Ahmadiyah atau Syiah. Sedangkan saya nggak tahu apa itu Syiah. Tapi orang-orang menyebut saya Syiah. Padahal waktu itu saya ateis. Sampai hari ini ketika saya berbicara masih ada aja yang komen, oh itu Syiah itu. Saya nggak tahu apa itu Syiah. Syiah nabinya Muhammad, dan tiap hari saya mencaci secara ilmiah sosok yang disebut nabi tersebut. Ilmiah ya, ingat. Ilmiah, garis bawahi. Jangan sampai saya kena delik lagi. Dan saya katakan sama teman-teman, mulai dari mimbar channel yang diberkati Tuhan ini, dari mimbar TikTok yang diberkahi oleh Tuhan ini, saya katakan kepada teman-teman semua, saya siap untuk kembali menjadi mu'alaf. Saya siap.
Dengan catatan satu, kalahkan saya dalam Iya, iya. perdebatan. Kalahkan saya dalam Benar, perdebatan. benar. Terkait Amin. ulumul Quran dan Kita ulumul berikan hadis. kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Terakhir saya mau sampaikan, silakan nanti kalau ada yang mau bertanya. Terakhir saya mau sampaikan bahwa apa yang saya lakukan selama ini itu hanyalah bentuk edukasi. Saya bukan mencaci. Amin. Ya, saya bukan mencaci, tapi saya hanya berbicara terkait masalah apa yang saya dapatkan di dalam penelitian saya. Ketika saya menginjili, tentunya saya menginjili bukan asal menginjili, tapi saya menginjili dengan cinta, bukan dengan kebencian. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segalanya dengan cinta. Amin. Seperti itu, teman-teman. Amin. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan tetap lenyap. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan sebuah kesaksian pengalaman Pak Daniel, bagaimana dia akhirnya dari seorang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Sungguh agung dan mulia Tuhan. Banyak cara yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan banyak orang. Pak Daniel percaya kepada Tuhan bukan karena dipaksa, bukan karena diajak, bukan karena mimpi, tetapi dia lewat belajar secara ilmiah. Dia menemukan Tuhan melalui apa yang dipelajarinya. Teman-temanku, sungguh Tuhan itu adalah Allah yang ajaib. Cara dia untuk menyelamatkan orang tidak sama bagi semua orang. Karena hikmat dan bijaksana Allah itu luar biasa, tak terpikirkan oleh manusia. Jalan-jalannya tidak bisa diprediksi oleh manusia. Oleh karena itu, teman-teman, setiap kita patut bersyukur kepada Allah. Setiap kita patut memuji dan takjub kepadanya. Karena hidup manusia ini ada di dalam kuasa, ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.